Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi pada mata kuliah Fisika Gelombang Bunyi dan Optik. Nah, pada kali ini Ibu akan membahas mengenai pengantar dari gerak harmonis sederhana, dan kemudian kita juga akan membahas bagaimana siklus dan gerak periodik yang terjadi pada gerak harmonis sederhana. Juga kita akan membahas mengenai persamaan-persamaan yang dipakai pada gerak harmonis sederhana. Untuk lebih jelasnya, kita simak yuk uraian berikut ini. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai bagaimana gerak harmonis sederhana itu bisa terjadi. Nah, kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, di sini GHS sendiri itu termasuk ke dalam gerak periodik, atau nama lainnya adalah gerak bolak-balik. Atau kita juga bisa sebut dia sebagai gerak yang memiliki siklus. Berarti artinya di sini yang namanya siklus terjadi yang namanya pengulangan. Nah, kenapa demikian? Karena gerak ini akan kembali pada posisi awal, dan syarat terjadinya dari gerak harmonis sederhana adalah dia harus memiliki gaya pemuli. Nah, gaya pemuli di sini kita notasikan sebagai Fp. Jadi kalau kita misalkan dia ini mengalami gaya atau gerakan ke kanan, tiba-tiba dia harus berada gaya ke kiri, maka makin besar. Tujuannya agar kenapa? Agar gerakan tersebut bila kembali ke titik awal dan seterusnya, sehingga dia akan menjadi gerak bolak-balik. Nah, jadi gerak periodik ini atau GHS ini memiliki ciri khas, yaitu ciri khasnya dia memiliki siklus. Nah, pertanyaannya, bagaimana dia bisa mempunyai siklus? Nah, dia bisa mempunyai siklus kalau dia memiliki gaya pemuli. Jadi gaya pemuli ini Ibu tekankan adalah dia harus tergabung dalam gerak harmonis sederhana. Nah, kalau pada gerak melingkar kan dia harus ada yang namanya gaya sentripetal. Nah, berbeda halnya pada GHS atau gerak harmonis sederhana. Pada GHS ini dia harus memiliki gerakan, lalu pada gerakan tersebut terdapat yang namanya gaya pemuli atau Fp ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana persamaan matematika pada gerak harmonis sederhana. Nah, di dalam persamaan GHS, karena dia ini berbentuk siklus yang artinya dia akan kembali lagi ke titik awal atau terjadi pengulangan, maka kita bisa melakukan pendekatan dengan persamaan sinusoidal. Nah, pertanyaannya, kenapa dia memakai sinus? Kenapa tidak menggunakan yang lain? Jawabannya, kita bisa juga memakai kosinus. Tetapi secara umum banyak yang lebih merasa mudah dalam menggunakan fungsi sinus. Tetapi antara fungsi sinus dengan fungsi kosinus sendiri itu tidak terlalu beda jauh, atau perbedaannya tidak terlalu signifikan. Nah, perbedaannya itu hanya terletak pada fasenya saja. Nah, sekali lagi Ibu tekankan, karena kita ini menggunakan persamaan sinus atau fungsi sinus, atau mengapa bukan X kuadrat atau X pangkat 3, karena sekali lagi gerakannya ini adalah gerakan periodik, yang artinya adalah gerakan yang mampu kembali ke titik awal. Nah, di sini ada X terhadap T, itu sama dengan A dikali sin dikali dengan omega T, di mana A di sini ini merupakan fungsi dari periodik yang cukup terkenal ya, yaitu fungsi sinus. Nah, makanya rumusnya adalah X terhadap T sama dengan A dikali sin dikali dengan omega T. Nah, A di sini adalah menyatakan amplitudo, kemudian T-nya adalah menyatakan waktu, dan omega ini adalah menyatakan kecepatan sudutnya sendiri. Nah, kemudian kita perhatikan juga rumus yang ini ya. Nah, kalau kalian ingat pelajaran kalkulus mengenai turunan atau diferensial, di sini kalau kita diferensialkan, maka kita akan mendapat nilai posisi ya. Kita akan mendapatkan nilai posisi yang hasilnya adalah kecepatan. Nah, setelah itu kita melakukan diferensial atau turunan, maka kita akan memperoleh sinus. Kita akan memperoleh sinus. Nah, turunan dari sinus itu sendiri adalah cos omega T. Nah, maka omega di sini nanti akan berubah menjadi angka yang sifatnya ini konstan. Nah, omega ini akan keluar, lalu kita kalikan dengan sinusnya, lalu kita kalikan keluar, maka omega ini akan kita kalikan dengan A. Nah, lalu kemudian kita kalikan dengan cos.
dan kita kalikan lagi dengan omega T. Mengapa demikian? Karena ini merupakan turunan dari fungsi komposisi. Nah, karena ini adalah fungsi sinus yang di dalamnya juga ada fungsi yaitu omega. Nah, maka di dalamnya juga adalah bentuk dalam angka, di mana bentuk angka ini kita kalikan dengan T terhadap waktu. Jadi fungsi yang terluar ini kita turunkan yaitu cos omega T. Lalu kita kalikan dengan turunan yang ada di dalamnya. Misal kita misalkan T di sini adalah 2T. Maka turunan dari 2T ya pasti 2. Nah, sedangkan dari omega T sendiri turunannya ya pasti omega. Kemudian kalau kita sekali lagi turunkan atau kita diferensialkan, maka kita akan dapat A, di mana A di sini adalah percepatan, yaitu A sama dengan dv per dt, yang merupakan turunan dari kecepatan ya, dari v. Maka diperoleh juga dv per dt sama dengan d kuadrat dikali x per dt kuadrat. Nah, ini merupakan sebagai simbol. Tepatnya ini bisa kita baca sebagai turunan kedua. Lalu omega kita kalikan dengan A, lalu kita kalikan dengan cos omega T, kemudian kita turunkan sekali lagi akan menjadi minus omega kuadrat dikali A dikali sin dikali omega T. Nah, kita perhatikan rumus dari A sama dengan min omega kuadrat dikali X. Di sini kembali pada pola yang sama. Kalau kita perhatikan, dia akan kembali pada pola yang sama. Nah, kenapa demikian? Karena si A dikali sin omega T ini dia adalah X ya, di sini dia adalah X. Dia menyatakan X. Nah, ternyata percepatan nilai A ini adalah suatu angka pada omega kuadrat yang kita kalikan pada simpangan. Nah, simpangan di sini dinotasikan sebagai X. Atau kita juga bisa mengalihkan antara posisi simpangan. Nah, kalau kita perhatikan juga di sini kalau Ibu tuliskan ulang kembali, maka kita akan dapat dalam bentuk persamaan diferensial dari A, di mana A adalah turunan kedua. Nah, turunan kedua dari A itu adalah min omega kuadrat X. Nah, kalau kita pindahkan ke kanan, maka dia akan menjadi diferensial untuk gerak harmonis sederhana, yaitu kita juga akan dapat d kuadrat X dibagi dt kuadrat ditambah dengan omega kuadrat dikali X, maka hasilnya adalah sama dengan 0. Nah, jadi di dalam persamaan gerak ini kita bisa mengubah bentuknya ke dalam bentuk matematik menjadi d kuadrat X dibagi dengan dt kuadrat ditambah omega kuadrat dikali dengan X. Nah, sudah pasti adalah gerak harmonis sederhana jika persamaannya seperti ini, di mana percepatannya adalah A sama dengan omega kuadrat dikali dengan X. Nah, X di sini tadi yang sudah seperti Ibu bilang, dia adalah simpangan. Jadi persamaan di dalam GHS pasti ada yang namanya percepatan, di mana percepatan itu nanti akan berbentuk dalam angka yang ditandai dengan minus dikalikan dengan simpangan X-nya. Jadi kalian harus ingat dua rumus ini atau dua persamaan ini ya, di mana persamaan yang pertama adalah A sama dengan min omega kuadrat X, kemudian persamaan yang kedua adalah d kuadrat X dibagi dt kuadrat ditambah dengan omega kuadrat dikalikan dengan X, maka dia akan sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan umum dari gerak harmonis sederhana. Di sini kita sudah mulai masuk ke dalam contoh kasus yang pertama. Nah, kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Ibu akan misalkan ada suatu balok yang diberikan atau dihubungkan pada suatu pegas dengan konstanta K. Lalu kita tarik ke kanan sejauh X, lalu kita lepas, maka waktu ditarik ke kanan tentu saja di sini dia ada yang namanya gaya pegas. Nah, ketika kita lepas si gaya pegas ini dia akan bekerja, maka dia arahnya ini akan ke kiri yang artinya adalah minus. Nah, apa arti dari minus? Nah, kalau di sini X-nya adalah positif, maka percepatannya itu akan minus ke kiri. Begitu sampai ke titik awal, karena X-nya itu adalah 0. Tidak ada gaya pemulih lagi, tetapi mulai ada yang namanya kecepatan. Nah, jadi dia tidak ada gaya, tapi mulai ada kecepatan maksimum, sehingga arah pergerakannya itu dia menuju ke kiri. Nah, ketika si pegas ini didorong, mulailah ada yang namanya gaya pemulih, yang arahnya itu adalah ke kanan. Kemudian terjadi secara berulang-ulang, yaitu hal ini dapat kita sebut sebagai gerak periodik.
Nah, dalam GHS itu penting sekali untuk kita menganalisis gaya apa aja yang berfungsi. Sebagai apa? Sebagai gaya pemulih. Jadi sekali lagi Ibu tekankan harus ada yang namanya gaya pemulih atau FP. Nah, kalau tidak ada, itu tidak bisa kita sebut sebagai gerak harmonis sederhana. Ya. Jadi dalam GHS gaya pemulih itu menjadi sebagai faktor pendukung yang harus banget kita perhatikan. Nah, apa ciri khas dari gaya pemulih? Nah, ciri khas dari gaya pemulih dia harus ada yang namanya suatu konstanta. Nah, konstanta di sini adalah K. Nah, kita kalikan dengan simpangan, maka nilainya di sini dia akan minus kalau kita kalikan dengan simpangan. Selanjutnya, kita sudah mulai menganalisa kasus yang pertama ini ya. Perhatikan gambar berikut ini, di sini ada yang namanya diagram benda. Nah, diagram benda ini kita sebut sebagai diagram bebas. Nah, kemudian pada diagram ini kita tarik sejauh X nih. Kalian perhatikan ini adalah nilai pada X. Nah, garis ini merupakan titik dari kesetimbangan. Nah, ini adalah garis pada titik kesetimbangan. Ya, di mana posisinya itu adalah diam. Nah, begitu kita tarik sejauh X, maka gaya pemulihnya itu dia akan menuju ke kiri. Nah, sekarang kita lihat apakah gaya pemulihnya itu yaitu Fp sama dengan min K dikali X ya, di mana K adalah konstanta. Nah, kalau kalian amati, ini adalah gambar pegas ya, yang pegasnya itu kalau kita rumuskan dia akan makin ditarik ke kanan, gayanya dia akan kita berikan pada pegas yang nantinya dia akan makin besar nilainya. Nah, hal ini akan berfungsi sebagai gaya pemulih. Nah, kenapa minus? Nih, kalau kalian perhatikan persamaannya, kenapa minus? Karena kalau X-nya itu ke kanan, maka gayanya itu menjadi ke kiri. Makanya dia adalah minus, seperti penjelasan yang tadi telah Ibu sampaikan. Nah, kemudian dalam percepatan GHS itu sendiri, A sama dengan terhadap GHS sama dengan min omega kuadrat X, di mana rumus yang berlaku adalah ini ya. Nah, lalu total gaya yang bekerja pada sistem ini tidak boleh 0, harus di mana M-nya ini dikali dengan si percepatan. Nah, gayanya ini kita sebut sebagai gaya pemulih yang nilainya adalah minus K, kita kalikan dengan X ya. Maka pada kasus ini gaya pemulihnya adalah gaya pegas, yaitu min K dikali X. Nah, percepatannya dari si A ini adalah si massa, di mana massanya ini adalah min omega kuadrat X ya. Kemudian si min K dikali X yang ini sama dengan M dalam kurung min omega kuadrat X, ini kita coret ya, kita coret, kita hilangkan yang sama, maka kita akan dapatkan dia K sama dengan M dikali dengan omega kuadrat. Nah, lalu kemudian kita bisa mendapat K dibagi dengan M, di mana K dibagi dengan M ini sama dengan omega kuadrat. Nah, di sini massanya ini ya dibagi ke kiri, si M-nya ini kita bagi ke kiri. Lalu kita akan mendapatkan dia itu adalah omega sama dengan akar dari K per M. Nah, omeganya adalah kecepatan sudut pada siklus, yaitu 2V dikali F. Nah, 2V dikali F ini sama dengan artinya akar dari K per M. Ya, maka kita akan mendapat frekuensi. Nah, kita akan mendapat frekuensi, yaitu frekuensinya adalah F sama dengan 1/2V dikalikan dengan akar K per M. Ya, nah ini adalah rumus pada frekuensi. Nah, frekuensi yang memiliki siklus atau frekuensi getar, atau disebut juga sebagai frekuensi pada gerak periodik. Nah, jadi pada berapa kali dia melakukan gerak bolak-balik, yaitu kiranya itu dalam 1 detik. Nah, jadi dalam 1 detik kita bisa menganalisa berapa gerak bolak-balik yang terjadi. Maka rumusnya adalah F sama dengan 1/2V dikali akar dari K per M. Nah, kalau kita misalnya ditanya periode pada rumusnya ini, tinggal si frekuensinya itu, yaitu kita tinggal balik aja ke 1/2V. Nah, lalu kita balik ke 1/2V, kemudian akar dari K per M ini dibalik lagi, maka kita akan mendapat T dengan 2V dikali akar M per K. Jadi kita tinggal balik aja kalau kita ingin mencari nilai periodanya ya berapa. Nah, jadi ini adalah perioda dari gerak bolak-balik. Nah, apa sih itu perioda?
periode di sini adalah waktu yang diperlukan untuk kita melakukan satu siklus saja. Nah, kalian perhatikan ya gambar ini adalah misalkan pada simpangan maksimum ya menuju ke titik setimbang nih. Ini adalah titik setimbangnya. Kemudian dia akan menekan lagi menuju ke titik setimbangnya. Kemudian kembali lagi. Nah, ini akan terus terjadi secara berulang-ulang. Nah, ini kita akan bisa menentukan berapa waktu pada berapa detik. Nah, hal ini baru kita namakan sebagai periodanya. Nah, rumus dari periode adalah T sama dengan 2V dikalikan dengan akar M per K. Sekarang kita coba contoh yang lain ya. Nah, tadi adalah pada kasus pegas. Nah, bagaimana kasusnya ini terjadi pada sebuah bandul? Jadi ada pertanyaan, jika sudut simpangannya itu kecil, maka kita disuruh menentukan berapa besar frekuensi atau periode getar. Nah, di sini ada sebuah bandul ya, yang digantungkan pada suatu benda bermassa M. Lalu kemudian kita simpangkan kurang lebih sejauh ini. Nah, ini adalah merupakan simpangannya ya. Maka dia akan mengalami gerak bolak-balik. Dia akan mengalami pengulangan. Atau bisa juga kita sebut sebagai gerak periodik. Nah, tentu saja di dalam gerak harmonis sederhana ini ada satu asumsi yang kita anggap penting, yaitu kita mengabaikan gaya geseknya. Jadi di sini kita tidak menghitung nilai daripada gaya gesek. Nah, jika sudut simpangannya itu kecil, maka di sini kita mau menentukan berapa besar frekuensi atau periode getarnya saja. Nah, sekarang kita perhatikan ya diagram bebas pada benda tersebut ini. Di sini ada gaya apa saja. Nah, kenapa kita perlu memperhatikannya? Karena gaya itu penting sekali kita analisis sebagai gaya pemulih. Nah, coba kalian perhatikan di dalam gambar ini. Di sini ada yang namanya gaya berat ya. Ini adalah gaya berat. Nah, kemudian kita melakukan proyeksi terhadap gaya ini, yaitu kita akan dapat mg cos theta, yaitu adalah sudut yang sama ya. Ini adalah sudut yang sama ya, dimana ini adalah sebagai sudut sehadap ya. Karena apa? Sudutnya ini saling berhadapan, yaitu ada mg cos theta dan ada mg sin theta. Nah, mg sin theta ini yang menyebabkan dia mengalami gerak bolak-balik. Ya, jadi ini kita sebut sebagai si gaya pemulihnya. Ya, ini kita sebut sebagai gaya pemulihnya. Nah, tetapi di sini terdapat masalah, yaitu di mana mg sin theta-nya ini itu dalam keadaan miring. Ya, nah sedangkan si simpangannya ini adalah bentuknya dia X. Nah, bisa kalian lihat ya, simpangannya adalah X. Jadi dalam hal ini agak sedikit mengalami kerumitan. Nah, tetapi di dalam GHS sendiri biasanya kalau simpangannya itu kecil, maka soal ini bisa menjadi sederhana. Karena si tetanya ini kecil, maka simpangannya ini kita anggap X. Jadi bukan si mg sin theta yang miring ya, melainkan kita menganggap pada panjang busurnya ya. Ini adalah panjang si busurnya karena sudutnya ini relatif kecil. Jadi si simpangannya ini boleh dianggap sebagai si panjang busur. Nah, ini kita anggapnya adalah si X ya. Lalu dari segitiga siku-siku ini ya. Ini adalah gambar dari segitiga siku-siku. Kalian perhatikan, gambar ini kita ambil dari sini. Nah, ini adalah cuplikan dari gambar ini. Nah, kemudian Ibu tuliskan kembali di sini. Di sini ada yang namanya panjang tali. Ya, ini adalah panjang tali. Ya, ini adalah panjang tali yaitu L ya. Nah, kemudian si panjang tali ini kita gambar segitiga. Kita gambar segitiga, makanya dia akan terdapat si X. Nah, ini adalah si X yang ini. Si simpangan yang ini. Maka sin tetanya itu sama dengan sisi hadap. Lalu kemudian kita bagi dengan sisi miringnya, yaitu di mana X itu kita bagi dengan si L. Nah, hal ini menjadi penyebab dari si gaya pemulihnya ya. Kita anggap dia adalah si gaya pemulihnya, yaitu kita rumuskan menjadi Fp sama dengan min mg dikali sin
theta. Nah, di sini tetap minus ya, karena ketika dia itu menyimpang ke kanan, maka dia akan positif. Nah, gayanya ini malah dia juga akan kembali ke kiri. Nah, maka harus ada yang namanya minus di sini. Nah, kalau tidak ada minus, maka persamaannya ini akan menjadi salah atau keliru. Nah, itu sebabnya kenapa si gaya pemulih ini harus ada minusnya. Di sini minus mg ya, minus massa dikali g-nya adalah si x dibagi dengan L. Nah, hal ini berlaku kalau sudutnya itu kecil. Maka kita akan memperoleh si rumus ini ya. Di sini, Ibu akan coba menulis kembali persamaan yang tadi telah Ibu tulis, di mana FP itu sama dengan min dikali massa dikali dengan G dikali dengan X per L ya. Jadi, di dalam gerak harmonik sederhana, si sigma F ini tidak boleh 0. Harus ada yang namanya gaya pemulih. Maka sigma F itu sama dengan massa dikali A terhadap GHS. Dan di sini minimal gayanya adalah si gaya pemulih ini. Ya, yaitu kita akan mendapat min M dikali G X dibagi L itu sama dengan massa ya dikali dengan A terhadap GHS ya. Kemudian apa percepatannya ini di dalam GHS, yaitu ini ya. Percepatan dari GHS itu kita dapat turunkan itu menjadi min omega kuadrat X. Maka kita bisa menulis kembali menjadi min mg dikali dengan X dibagi L sama dengan M dikali dengan A terhadap GHS. Nah, di sini ini sama ya, bisa kita coret ya. Ini bisa kita coret yang sama ya. Lalu kita bagi, maka tinggal diperoleh G dibagi L. Itu sama dengan omega kuadrat. Nah, lalu omeganya ini bisa kita akarkan, maka akan menjadi W sama dengan akar G per L. Ya. Nah, Ibu ulang, si omeganya ini merupakan kecepatan sudut siklus. Maka kita bisa menulis kembali, yaitu si omega ini menjadi 2V dikali F. Nah, sama dengan akar dari G per L. Nah, maka kita dapatkan si F-nya atau frekuensinya, di mana F-nya itu sama dengan 1/2V dikali dengan akar G per L. Nah, atau kita mau mencari periodenya, gampang. Kita tinggal ganti 1/F-nya ini menjadi F sama dengan 1 dibagi 2V akar G per L. Coba kalian perhatikan si T sama dengan 2V akar L per G ini, kalian pasti pernah belajar sebelumnya ya di SMA atau SMP. Di sini kita bisa langsung menurunkannya ya. Jadi si F sama dengan 1/2V ini bisa kita tulis menjadi seperti ini untuk mencari nilai si periodenya. Maka rumus dari persamaan untuk mencari periodenya adalah T sama dengan 2V dikali dengan akar L per G ya. Ibu akan coba menyelesaikan soal yang sama tadi, tapi dengan konsep fisika yang berbeda. Nah, khususnya pada si bandul ini ya. Jadi mari kita coba. Di sini kalian perhatikan gambar yang ada di dalam ini. Jadi ada mg sin theta dan ada mg cos theta. Nah, ini masih sama ya seperti tadi. Jadi kita menggunakan konsep dari torsi ya. Kalian pernah dengar apa itu torsi? Jadi torsi adalah merupakan sebuah dorongan atau tarikan yang berada di dalam gerak rotasi ya. Ditunjukkan pada gambar ini adalah merupakan gerak rotasi ya. Nah, karena ini adalah gerak rotasi, maka gayanya adalah kita sebut sebagai mg sin theta atau mg sin ya. Kemudian dikali dengan si jari-jari yang bentuk pergerakannya ini seperti lingkaran nih kalau kita perhatikan. Ya, ini adalah kurang lebih gerakannya ya seperti lingkaran. Ya, yaitu panjang busur. Panjang busur pada lingkaran tentunya yang berbentuk jari-jari. Jadi jari-jari di sini adalah si L. Maka gayanya ini kita kalikan dengan jari-jari.
Lalu kita peroleh nilai I. Nah, I di sini adalah benda titik ya. Ini adalah benda titiknya. Sebab si massa tali ini, kita abaikan. Cuma pada benda titiknya kita akan mendapat si I, yaitu momen inersianya adalah si M. Ya, adalah si M dikali dengan si jarak kuadrat. Ya, kita kalikan dengan jarak kuadrat. Kemudian si X di sini ini merupakan alfa. Ya, ini adalah merupakan alfa yang menyatakan percepatan sudut. Nah, alfa itu apa? Alfa adalah percepatan sudut ya, yaitu turunan kedua dari waktu. Tetapi di sini ada sedikit kesulitan, yaitu terdapat sin theta. Tapi karena tetanya ini kecil ya, untuk GHS maka sin theta ini kita anggap sama dengan theta. Nah, ini mirip sekali. Jadi Ibu boleh mengganti sin theta ini ya menjadi theta, yaitu min mg dikali theta dikali dengan L itu sama dengan M dikali L kuadrat dikali dengan alfa ya. Maka bisa kita coret ya. Kita bisa coret ini yang sama, kemudian kita bagi sehingga menjadi min dikali G theta sama dengan L dikali D kuadrat theta dibagi dengan DT kuadrat. Nah, alfa di sini ya adalah turunan kedua dari sudut atau percepatannya. Ya, bukan terhadap waktu lagi. Jadi ini adalah percepatan sudut. Nah, maka turunan kedua dari sudut ini maka kita bisa tulis menjadi min G dibagi dengan L dikali dengan theta. Ya, itu sama dengan D kuadrat theta dibagi dengan DT kuadrat. Nah, setelah itu kita pindahkan ke kanan ya, ya, maka dia akan menjadi 0 kalau kita pindahkan ke kanan ya. Ini kita pindahkan ke kanan ya. Lalu kita akan mendapatkan persamaan turunan kedua, yaitu ini. Nah, ini adalah persamaan turunan kedua yang kita peroleh itu sama dengan 0 karena min G per L dikali tetanya kita pindahkan ke kanan. Nah, ini merupakan persamaan turunan kedua yang ditambah dengan suatu angka pada konstanta ya, dikalikan dengan si theta atau turunan kedua pada suatu simpangan. Nah, jadi ditambah dengan suatu angka. Ini adalah persamaan pada gerak harmonis sederhana ya. Nah, kalau persamaan matematiknya daripada yang menggambarkan gerak atau fenomena seperti pada gambar ini ya, maka sudut pastinya itu pada geraknya adalah gerak harmonis ya. Ini dalam persamaan matematik adalah gerak harmonis di mana konstantanya ini adalah si G dibagi dengan L dikali dengan theta. Nah, ini adalah si omega kuadratnya ya. Ini merupakan si omega kuadrat di mana maka turunan kedua dari simpangannya itu kita tambahkan dengan si omega ya. Kita tambahkan dengan si omega kuadrat ya. Maka W di sini adalah sama dengan si 2V per F ya. Itu sama dengan si 2Pi per F. Maka F-nya ini menjadi F sama dengan 1/2V dikali akar G dibagi dengan L. Nah, hasilnya sama kalau kita menggunakan torsi maupun menggunakan persamaan dari hukum Newton dalam gerak translasi. Nah, sama ya hasilnya dalam mencari frekuensinya. Demikian hasil pembahasan mengenai mata kuliah pada gelombang bunyi dan optik pada subpokok pembahasan gerak harmonis sederhana. Ibu harap kalian dapat memahami dan menyimak dengan baik ya. Pesan Ibu selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, dan tetap rutin dalam berolahraga. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ditunggu untuk penjelasan berikutnya ya. Masih menggunakan atau masih membahas mengenai gerak harmonis sederhana.